Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur 8, Insinyur Mindo Sianipar, menggelar serap aspirasi petani dalam rangka reses anggota DPR RI. Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Nirwana Nganjuk dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan ketat. Turut hadir dalam acara tersebut dari Pupuk Indonesia, Vice President Sales Region 4A Jawa Timur Ian Fajri, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumedi, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Yudi Ernanto, Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Kabupaten Nganjuk Hadi Siswanto, Distributor, Poktan, penyuluh, serta beberapa kepala desa di Kabupaten Nganjuk. Dalam reses tersebut terlihat beberapa poktan hingga pemilik kios pupuk yang terlihat aktif dalam sesi serap aspirasi. Salah satunya Suhadi, pemilik kios pupuk asal Kecamatan Rejoso, terkait keterlambatan pupuk, berkurangnya subsidi pupuk, serta kurangnya sosialisasi antara distributor dengan poktan di setiap desa di Kabupaten Nganjuk. Kemarin sedang ada pertemuan sama kelompok kami membahas masalah pupuk. Kalau kemarin kita sampai sekarang masih ada hal-hal yang berkenaan dengan pupuk adalah langkah-langkah dasar. Apalagi sekarang mau dibuka. Karena itu sebenarnya kami juga di samping kios kami juga perlu sampai ini kami sangat tidak rela. Kalau nanti ada warga yang mengatakan bahwasanya sekarang ini sudah butuh, jadi mohon jangan sampai ada nanti petani yang kiranya mengeluh masalah itu, karena selama ini saja alokasi yang sudah ada saja itu petani masih berharga. Apalagi dipotong 50%. Kira-kira nanti bagaimana suara petani itu kalau ngomong kata nanti di bawah apa? Mungkin wah gak ada aku Indonesia aman aja. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Kalau nanti dia bisa bekerja. Mindo Sianipar mengatakan bahwa mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK dari desa ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, provinsi ke kementerian. Menanggapi hal tersebut, Insinyur Mindo Sianipar akan menampung dan membawa keluhan para petani di Kabupaten Nganjuk ke tingkat DPR RI agar segera dicarikan solusi terbaik. Sasarannya apa? Terakhir ini kan soal pupuk ada masalah. Ya, katanya kurang, tidak sesuai kebutuhan. Nah itu kita urai, mengapa sampai kurang, hal-hal apa yang bisa kita lakukan bersama. Terus juga saya menjelaskan potensi kemampuan pemerintah untuk mensubsidi itu memang lebih rendah dari kebutuhan petani secara nasional. Harus kita pahami juga. Jadi supaya kita semua komponen mengambil peran dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan dari masing-masing sisi untuk mencapai tujuan, ya supaya tetap pangan kita aman. Ketika tidak seimbang, langkahnya apa, Bapak? Apa? Ketika tidak seimbang tadi antara kebutuhan dan persediaan pupuk, apa langkahnya? Ya, tadi itu kan disepakati. Ada banyak cara-cara, ya toh. Perbaikan pola tanam juga mempengaruhi, ya toh. Kemudian pola pemupukan juga mempengaruhi. Tidak hanya menggunakan pupuk yang anorganik. Bagaimana komposisi sebagian anorganik, sebagian organik. Tapi itu pun organik yang sesuai dengan SK Menteri Pertanian. Misalnya pupuk cair, banyak pupuk cair di luar sana. Tapi banyak itu abal-abal itu. Ya toh, kasihan petani kalau membeli begitu saja karena harganya lebih murah. Kata salesman seperti ini terpengaruh. Kasihan korban.
petani itu. Jadi harus yang mengikuti SK Menteri Pertanian. Itu disebarluaskan ya. Jadi PPL bertugas juga untuk menyampaikan itu. Sementara Ian Fajri dari perwakilan Pupuk Indonesia menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mulai tahun 2021 petani harus tercantum dalam ERDKK. Maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi kepada para petani. Jadi pencerahan bagi masyarakat tani, Bapak bisa jelaskan seperti apa PI nanti alurnya, kinerjanya gitu? Ya, jadi memang mulai tahun 2021 ini untuk mendapatkan pupuk subsidi itu dia harus tercantum di dalam ERDKK. Kemudian setelah tercantum di dalam ERDKK, saat ingin membeli pupuk ke kios, itu petani wajib membawa fotokopi KTP. Kemudian juga mengisi formulir penebusan. Itu memang yang harus kita sosialisasikan bersama kepada para petani. Sehingga petani itu jika ingin mendapatkan pupuk subsidi, itu wajib membawa fotokopi KTP dan mengisi formulir penebusan. Juga ada pengurangan atau ada penambahan, justru penambahan jatah Pak? Betul, jadi memang tahun 2020 sempat ada pupuk tidak dapat disalurkan karena waktu itu bulan September wajib menggunakan kartu tani. Kita tahu sendiri kartu tani saat ini penggunaannya masih sangat kecil, sehingga waktu bulan September itu pupuk sama sekali tidak ada di kios. Akhirnya bulan Oktober, bulan November, kartu tani penggunaannya tidak lagi diwajibkan, sehingga pupuk dapat disalurkan. Di tahun ini, secara alokasi nasional ada peningkatan. Dari sebelumnya 8,9 juta ton menjadi 9,1 juta ton. Berarti ada kenaikan Ada sekitar kenaikan. 15% ya? Betul, namun memang dari kebutuhan pupuk nasional ini total adalah 23,5 juta kebutuhan petaninya. Iya. Sedangkan pemerintah hanya memenuhi 9,1 juta ton. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.